Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat 17 April 2020 bersama-sama kita akan kembali mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kita dalam melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita masuk dalam saat hening untuk mempersiapkan hati kita. Kami serahkan waktu kami kepadamu, biarkan kami mampu mendengarkan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu, mengolahnya dalam kehidupan kami, sebagai bekal kami dalam melakukan aktivitas kami, sehingga kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, tapi saya akan bacakan di ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu, WFH menjadi salah satu kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini. WFH atau work from home, bekerja di rumah merupakan kampanye yang diutarakan oleh pemerintah saat-saat ini sebagai bagian untuk membatasi aktivitas masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga bisa melakukan aktivitasnya dalam rumah, bahkan bekerja atau belajar juga di dalam rumah. Tentu yang menjadi menarik adalah tidak semua orang bisa melakukan ini Bapak Ibu, karena ini juga menimbulkan perdebatan dan polemik di sana sini. Mungkin sebagian orang bisa dengan sangat mudah melakukan pekerjaan atau aktivitas di rumah, karena di rumah saja mereka bisa mendapatkan penghasilan dan berkecukupan. Tapi tidak menutup mata, ternyata juga banyak di antara masyarakat Indonesia yang tidak bisa hanya bekerja di rumah, karena penghasilan mereka dapatkan itu hanya di luar rumah. Sehingga ini menimbulkan perdebatan dan polemik, juga saling sindir satu dengan yang lain. Nah, konteks atau situasi semacam inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam bacaan kita bersama. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 18, kita akan tahu bahwa peristiwa dalam cerita yang ada di perikop ini juga perdebatannya hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi bahwa Yesus kala itu melakukan sebuah pekerjaan di hari di mana hari itu dikhususkan oleh orang-orang Yahudi, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Tetapi Yesus waktu itu melakukan suatu pekerjaan, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Maka Yesus mendapatkan serangan dan kritikan yang sangat luar biasa dari orang-orang Yahudi, terkhusus dari para imam Yahudi kala itu. Bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, imam Yahudi, Yesus melakukan suatu pelanggaran yang besar. Jadi meskipun apa yang dilakukan oleh Yesus itu baik, tapi ternyata tidak dianggap baik, karena pengertian bahwa hari Sabat adalah hari yang khusus, setiap orang tidak boleh melakukan suatu pekerjaan apapun. Nah, terlebih mereka semakin murka lagi karena Yesus mengatasnamakan bahwa apa yang dia kerjakan ini adalah kehendak dari Allah Bapa, bahwa Allah adalah Bapanya yang meminta ia untuk melakukan pekerjaan ini, sehingga pekerjaan Yesus ini juga merupakan pekerjaan Bapa. Maka semakin murkalah mereka karena Yesus mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah anak Bapa. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam bacaan di Injil-Injil dalam Alkitab, kita memang melihat bahwa orang-orang Yahudi itu salah mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Yesus mengaku bahwa Allah sebagai Bapanya merupakan suatu bentuk refleksi imannya, bahwa Yesus merasa bahwa setiap
perilaku atau setiap pekerjaan yang dia lakukan merupakan pekerjaan yang didasarkan oleh Allah. Maka sebenarnya kalau kita mau melihat bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itu kita bisa melihat karya Allah di sana, bahwa Allah bekerja di sana secara nyata, bahwa ini bentuk refleksi iman Yesus, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan atau dilandasi oleh kehendak Allah sendiri. Tapi tentu orang-orang Yahudi tidak bisa menerima hal ini. Maka hal ini selalu menimbulkan perdebatan di sana dan di sini. Tapi yang menjadi menarik adalah Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa melihat bahwa memang ternyata melakukan suatu pekerjaan atas dasar kehendak Allah menjadi bagian yang sulit untuk kita lakukan. Bahwa setiap hal yang kita lakukan bisa disalahartikan oleh orang lain. Bahwa setiap hal yang sebisa mungkin, sebaik mungkin sudah kita lakukan, bisa saja menjadi salah di mata orang lain. Maka yang menjadi dasar atau yang perlu menjadi penguatan bagi kita adalah bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, meskipun banyak orang yang mencela pekerjaan dia, pekerjaan Bapa, akan tapi dengan penuh keyakinan dan keberpasrahan diri, Yesus tetap melakukan apa yang harus dia kerjakan. Maka ini yang perlu menjadi bagian penting bagi kita, bahwa mungkin setiap pekerjaan yang kita lakukan bisa disalahartikan oleh orang lain. Orang lain bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan tidak baik dan tidak benar. Akan tetapi kita diajak untuk mendasarkan dan tetap meyakini bahwa apa yang kita lakukan memang kita dasarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, dan apa yang kita lakukan dengan segala keterbatasan kita lakukan dengan baik. Maka setiap celaan dan setiap hal yang tidak baik yang kita terima bisa kita pasrahkan kembali kepada Allah. Demikian pula Bapak Ibu, kita harus meyakini bahwa Allah juga ikut turut bekerja dalam kehidupan kita. Maka tidak ada salahnya untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain, bukan mencela dan saling melontarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi mari kita bersama-sama melihat apa makna atau alasan satu orang atau orang yang lain melakukan suatu pekerjaan tersebut, sehingga tidak dengan seenaknya kita melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi orang. Karena Allah ikut turut bekerja bukan hanya dalam diriku, tapi juga dalam diri setiap umatnya. Mari kita saling mendukung, mari kita bekerja sekuat tenaga kita dan menyerahkan kembali kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.